He's coming soon. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami tetap merayakan Sabat-Mu di tengah situasi yang saat ini belum stabil ya Bapa. Tapi kami tetap bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami. Karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali belajar daftar Elohim yang saya beri judul Tulah atau dalam bahasa Ibrani-nya yaitu Nega. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebenarnya apa yang terjadi di dunia zaman dulu itu sama dengan apa yang kita alami di dunia yang terjadi di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita menyikapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kitab suci mencatat, kitab suci menulis itu saudara, itu untuk selalu mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Sang Pencipta, selalu dekat dengan Elohim yang kita sembah. Artinya bahwa kita tidak mampu dan kita tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tulah memang pernah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu di Mitzrayim. Sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi wabah virus COVID khususnya saudara. Di beberapa bulan terakhir ini saudara, banyak orang mulai menebak-nebak saudara, sehingga ada terjadi tulah dan sebagainya yang terjadi saudara. Tetapi jauh sebelumnya saudara, bahwa kita sudah dididik dan diajar Tuhan untuk selalu taat dan dengar-dengaran akan daftar Elohim. Tulah yang terjadi di Mitzrayim saudara, nah tulah yang terjadi di Mitzrayim itu sama dengan gambarannya dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, ada 10 tulah. Yaitu tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Nah air menjadi darah itu adalah gambaran begini saudara. Air itu adalah sumber kehidupan kita. Artinya kehidupan rohani manusia sudah tercemar
sehingga bisa berakibat bau busuk dan kematian. Sehingga kalau seandainya, bayangkan saudara, tubuh kita ini hampir berapa puluh persen itu air. Nah kalau sampai airnya itu tercemar dan air kita ini kekurangan, makanya kalau orang sampai dehidrasi itu bahaya, karena kekurangan cairan dalam tubuh kita. Begitu juga jikalau apa yang terjadi di Mitzrayim waktu itu, saudara, semua airnya menjadi darah, artinya airnya itu tercemar. Apa yang mau diminum? Apa yang mau buat masak? Tidak ada. Begitu juga sama dengan air kehidupan kita, jikalau kita ini sudah tercemar dengan apapun, saudara, itu kita tidak akan mampu, saudara, ya. Itu akan berakibat bau busuk. Sehingga waktu di Mitzrayim air itu tercemar menjadi air, menjadi darah, baunya busuk dan menyebabkan kematian, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, oleh sebab itu jaga air kehidupan kita, yaitu Dafar Elohim. Nah kalau Dafar Elohim yang kita imani ini pun tercemar, saudara, apa yang harus kita jadikan panutan? Sekarang padahal banyak sekali terjemahan-terjemahan kitab suci. Versinya macam-macam, saudara. Bahkan termasuk nama Tuhannya pun, yaitu Bapa Yahweh, diterjemahkan ke berbagai versi. Sehingga orang sampai lupa dan tidak tahu siapa nama Tuhannya. Kalau air kehidupan itu tercemar, itu bisa berbahaya. Nah, air adalah sumber kehidupan bagi kita. Artinya jangan sampai air kehidupan rohani kita juga ikut tercemar. Di dalam kitab Semot pasal yang ke-7 ayat 17, di situ dikatakan koh amar Yahweh besot teda ki ani Yahweh hine anoki makeh pamate aser beyadi alhamim aser bayau wenehefku ledap. Artinya sebab itu Yahweh berfirman, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lihatlah aku dengan memukulkan tongkat yang ada di tanganku ke atas air yang ada di sungai Nil ini, maka ia akan berubah menjadi darah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu dipukul Tuhan, tetapi kita dibiarkan Tuhan saja, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dengan situasi yang seperti ini, hanya satu yang sanggup menolong dan menopang kita, yaitu tangan Aba Yahweh besem Yeshua HaMashiach yang maha dahsyat. Kita tidak tahu, apalagi dengan situasi virus yang menyebar, apakah orang yang berhadapan dengan kita terkena apa tidak, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang membuat kita itu kuat, membuat kita iman kita itu kuat, yang membuat kekebalan tubuh kita ini kuat, hanya tangan Aba Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi yang membuat kekebalan tubuh, oleh sebab itu jangan pernah terlepas. Buat air kehidupan, Dafar Elohim, tubuh kita, air yang dalam diri kita ini menjadi air kehidupan. Namanya saja Mayim Hayim, air kehidupan. Artinya air yang memberikan kehidupan, bukan air yang memberikan kematian, tetapi air yang memberikan kehidupan. Kita lanjutkan, itulah yang kedua. Sekali lagi, jangan sampai air kehidupan kita rusak, saudara. Yang kedua, tulah yang kedua adalah katak. Nah, katak itu terkenal dengan binatang amfibi, hidup di dua alam, yaitu bisa di dalam air, bisa di luar air. Jadi dia bisa hidup di mana pun, saudara. Nah, gambarannya apa, saudara? Katak itu binatang amfibi yang menggambarkan kehidupan rohani dan jasmani orang yang telah rusak. Kenapa di Mitzrayim kena tulah yang namanya katak? Karena kehidupan baik jasmani dan rohaninya orang Mitzrayim waktu itu sudah rusak. Di satu sisi, khususnya anak-anak Elohim, bisa saja saya mengenal Tuhan. Di satu sisi rohaninya bagus, ibadahnya luar biasa, rajin doanya luar biasa, tapi kehidupan jasmaninya juga nggak kalah luar biasa, dosanya jalan terus. Ini yang menyebabkan menjadi hal yang tidak baik.
rajin ibadahnya luar biasa, rajin sembahyangnya luar biasa, tetapi dustanya jalan terus, bohongnya jalan terus. Ini dua alam, saudara. Oleh sebab itu, maka kenapa terjadi tulah katak ini? Artinya kehidupan rohani dan jasmaninya rusak, saudara. Jangan sampai kehidupan rohani dan jasmaninya kita rusak. Seharusnya baik rohani dan jasmani kita tetap baik. Amin. Apalagi kita anak-anak abayani. Kita lanjutkan, saudara. Lihat ayatnya. Semot 8 ayat yang kedua. Wa in me ain ata les halek hine anoki nogef ekal gefulka bafsardaim. Dan jika engkau menolak untuk menyuruh mereka pergi, lihatlah aku akan menulai seluruh wilayahmu dengan katak. Artinya kalau kita tidak cepat ngambil keputusan untuk ikut Bapa Yahweh, bahaya, saudara. Justru itu yang akan kita terima. Tetapi kalau kita cepat ngambil keputusan untuk menerima kebenaran dan pergi, artinya itu pergi dari Mitzrayim dan kita masuk mengikuti Bapa Yahweh, berarti kita meninggalkan manusia yang lama kita. Kita masuk mengikuti Abah Yahweh dengan hidup menjadi manusia yang baru. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa yang kedua, jaga supaya rohani dan jasmani kita itu baik. Sehat rohaninya tapi sehat juga jasmaninya, saudara. Banyak orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kalau masalah makanan saja, saudara, nggak apa-apa, semua sudah dikuduskan Tuhan. Tapi semua dimakan. Sehingga kalau terjadi penyakit lebih taat sama dokter. Begitu dokter bilang, Pak, jangan dimakan ya, ini tidak baik, kolesterolnya tinggi. Oh ya Pak dokter, kitab suci jauh lebih dulu mencatat, tapi orang anggap enteng, saudara. Belajar untuk kita melakukan apa yang Dawal Elohim lakukan. Kita lanjutkan yang ketiga. Tulah yang ketiga yaitu kutu. Sudah pernah melihat kutu? Ya, mungkin ada lagi kutu yang kalau rambut ada kutunya masih kelihatan kecil. Kutu itu binatang yang sangat kecil, saudara. Benar-benar sangat kecil. Artinya dosa yang sangat kecil kadang disepelekan, bisa membawa dampak terhambatnya berkat. Kayaknya kecil, saudara, tapi bisa menghambat berkat yang luar biasa. Sekarang kalau nggak percaya, saudara, dengan musimnya sekarang ini terjadi wabah di mana-mana. Ada yang pernah lihat virus corona kayak apa? Ada yang lihat? Nggak ada yang lihat, saudara. Tetapi wabah ini justru jauh mengerikan, menghambat semua apapun, saudara. Mau kerja ya nggak bisa, sekolah juga nggak bisa, betul nggak, saudara? Aktivitas apapun tertunda padahal hal yang kecil. Begitu juga dengan tulah yang terjadi di Mitzrayim yang namanya kutu, saudara. Hanya kecil, tetapi kalau dibiarkan menghambat semuanya. Sama dengan dosa, dosa sekecil apapun dibiarkan dalam tubuh kita akan menghambat semuanya. Saudara yang dikasih, kayaknya kecil. Coba kecil, contoh sepele. Aku cuma bohong sedikit kok. Suatu saat orang gak akan percaya terhadap kita. Hanya kecil, saudara. Kita meleset sedikit, orang udah gak percaya. Dosa sekecil apapun dibiarkan akan menjadi dampak yang luar biasa, menghambat segala sesuatu. Kita lihat ayatnya ya. Semot 8 ayat yang ke-16. Wa yomer Yahweh el Mose emor el Aharon nete et matka wa ahuk et afar haaretz wa hayalahinim bekal aret Mitzrayim. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada Harun, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu di seluruh tanah Mitzrayim. Bayangkan kalau wabah itu ada di mana-mana, siapa yang dapat menghalangi? Kecuali satu, hanya tangan Elohim yang Maha Dahsyat. Amin. Buktinya apa? Buktinya orang Israel tidak kena apa-apa, tetapi wabah itu bisa kena orang Mitzrayim. Artinya yang dapat menolong kita hanya Elohim yang Maha Dahsyat. Amin. Tidak manusia, siapapun gak akan pernah bisa. Kita lanjutkan, saudara. Yang keempat adalah lalat. Ya,
Lalat binatang yang terkenal jorok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalat binatang di mana ada bau busuk atau apapun mesti datang. Apalagi bau enak, saudara, ya. Yang jorok artinya kehidupan yang kotor bisa menyebabkan murka Tuhan karena kenajisan. Buang rasa hal-hal yang kotor dalam tubuh kita. Segala sesuatu yang berbau dan tidak baik di pandangan Tuhan, buang jauh-jauh. Supaya apa? Dosa tidak mendatangi kita. Supaya hal yang jahat tidak mendatangi kita. Semua hal yang kotor, buang. Makanya kalau menjadi orang anak Elohim itu tidak segampang orang yang pikir, wah yang penting percaya Yesus selesai. Tidak. Mulai perkataan dijaga, tingkah laku dijaga, tangan dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, hidung dijaga, kaki dijaga. Semua yang berhubungan, akses berhubungan dengan dosa diputus. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan dosa. Amin, saudara. Kita lanjutkan, ya. Ini ayatnya, Semot 8 ayat 21. Kiim ineha mesaleha et ami hini masleha beka afadeka ufaka ataika et haarof umal ubatai Mitzrayim et haarof beka adama asrem eleha. Dan jika engkau tidak menyuruh umatku itu pergi, lihatlah aku akan mengirimkan lalat-lalat kepadamu dan kepada hamba-hambamu, dan rumah-rumah orang Mitzrayim akan dipenuhi lalat, dan juga tanah tempat mereka berdiri di atasnya. Artinya kalau kita berpihak kepada Elohim yang membackup, yang melindungi Tuhan sendiri, amin. Artinya dikatakan kalau engkau tidak membiarkan umatku pergi, artinya dipisahkan orang yang memang miliknya Elohim dengan yang tidak. Dipisahkan. Tuhan gak mau campur. Manusia bisa kompromi, tetapi Elohim tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Jadi mulai buat kita, keputusan itu bukan di tangan gembalanya, keputusan bukan di tangan pendetanya, keputusan bukan di tangan suami, istri, anak, atau siapapun, di tangan diri kita sendiri. Saya mau ngambil keputusan apa tidak. Penyakit dosa yang ada dalam diri saya akan saya buang. Karena itu penyakit, saudara. Kalau tidak kita putuskan, maka penyakit itu akan berkembang. Kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu sambar. Nah, kalau sambar ini penyakit yang sekarang lagi booming, ya, karena dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, saudara, beberapa waktu yang lalu banyak orang yang posting sehingga menulis di kitab Tehillim 91. Betul nggak, saudara? Sekalipun 1000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan menimpamu. Tulah yang menimpa itu tidak akan. Kalau kita duduk di lindungan yang maha tinggi. Banyak sekali orang berharap. Waktu sebelum virus nggak ada yang posting ayat itu, jarang sekali. Tetapi begitu virus, semuanya ayatnya hampir sama. Bisa kompak, saudara. Di mana-mana, mau baik orang luar negeri mau orang Indonesia, postingannya Mazmur 91 semua. Artinya ternyata masih membutuhkan Tuhan, bahwa saya tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat penyakit sampar ini, tulah yang kelima. Sampar itu penyakit yang umumnya terjadi pada ternak yang menggambarkan kehidupan bisnis atau usahanya bermasalah. Ternak itu usaha, saudara. Yang namanya hubungan dengan ternak berarti usahanya, bisnisnya. Coba bayangkan kalau kehidupan kita, walah saya orang yang mampu pak, uang saya mau tak makan 7 turunan gak habis. Tetapi kalau Tuhan sudah buat acara, habislah semuanya, saudara. Gak ada yang mampu. Sekarang siapa konglomerat yang tidak sehebat Eyub atau Ayub? Orang yang kayanya luar biasa pada zamannya. Orang yang terkaya. Bahkan bukan hanya kaya, dia adalah orang yang tam beyasa. Orang yang tam dari kata tamim artinya sempurna, dan yasar orang yang jujur. Tapi hanya hitungan sekejap, semua kekayaan bahkan keluarganya habis. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang kekal abadi di dunia. Kalau Tuhan itu izinkan, makanya tidak ada yang disombongkan di dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, sampar itu penyakit gambaran tentang bisnis kita.
Oleh sebab itu kita akan terlindungi, kita akan disertai oleh Tuhan kalau kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Perlindungan apa? Yahweh besem Yeshua Mashiach. Kita lihat ayatnya. Semot 9 ayat 3. Hine Yahweh hoya bebihena asal basareh basusim bahamurim bahamalim babahar ufat sundelar kefet meot. Lihatlah tangan Yahweh, yad Yahweh akan ada pada ternakmu yang dipadang, pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, pada kawanan domba, yaitu suatu sampar yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak perlu turun tangan saja kalau kita nggak menempel sama Tuhan, goncang saudara. Saya kuat Pak, coba istrinya yang diizinkan Tuhan, aduh bingung, aduh saya bingung saudara. Istrinya saya masih kuat, saya masih mampu, coba anaknya nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Apalagi aduh lihat anaknya kondisi. Makanya yang paling aman saat kita itu nempel sama Tuhan, amin, dekat sama Tuhan. Yang jelas tetap diberikan kekuatan. Yang keenam, bisul. Ya, itulah yang keenam adalah bisul. Artinya penyakit yang terjadi pada tubuh manusia yang mengalami banyak dosa. Tubuh manusia yang mengalami banyak dosa. Coba bayangin, bisul itu terjadi. Sekarang ini beberapa waktu yang lalu zaman Yeshua terjadi saudara. Jangankan zaman Yeshua, pada zaman Raja Daud, orang kalau kena kusta itu dikarantina. Artinya dia harus diasingkan saudara. Dia dipisahkan. Pernah saya sampaikan Dafar Elohim tentang waktu orang Israel terisolir, yaitu dia nggak bisa keluar dan masuk. Tetapi ada 4 orang kusta yang ada di gerbang, karena dia nggak bisa masuk karena sakit kusta. Begitu juga waktu zaman Yeshua, orang yang sakit kusta itu ada di tempat-tempat pengasingan. Nah sekarang saudara bayangkan, coba kalau ada orang yang bilang, wah di kampung itu ada COVID, ada yang berani datangi? Saya yakin nggak ada yang berani. Oh keluarga itu loh kena COVID, orang nggak mau main ke tempat itu, betul nggak? Merasa diasingkan, dikucilkan, padahal belum tentu ini benar saudara. Tetapi orang sudah berbuat hal yang seperti itu. Bahkan sampai sudah ada, wah kok ini di rapid test ada indikasi suhunya kok nggak normal. Udah kamu karantina 14 hari. Ngungsi saudara, sendirian, nggak boleh berinteraksi sama Tuhan. Apa yang terjadi di beberapa ribu tahun yang lalu terjadi di sekarang. Kalau dulu yaitu kusta, sekarang virus saudara. Coba saudara itu terjadi. Makanya saya rindu bersyukur kita tetap online nggak apa-apa. Tapi kita tetap nyaman, toh bisa tetap membagikan berkat. Amin. Siapapun bisa ibadah di rumah. Daripada nanti kita mulai ibadah, terus beberapa waktu nggak boleh lagi, malah nggak nyaman. Lebih baik online dulu sampai Tuhan izinkan benar-benar steril dan Tuhan izinkan kita bisa berkumpul bersama. Amin. Nak kangen video call saja. Paling tidak begitu kalau jaraknya jauh. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjutkan ya. Bisul, ini penyakit yang terjadi pada tubuh manusia. Semot 9 atau Keluaran 9 ayat 9. Wahaya la'afak al-kam eretz Mitzrayim wahaya ha'adam. Wa al-hab hema liskin poreka eva afut wakal aretz Mitzrayim. Dan biarlah jelaga itu akan menjadi debu di seluruh tanah Mitzrayim, dan debu itu akan menjadi sebuah bisul yang melepuh, pecah, menyebar pada manusia dan pada ternak di seluruh tanah Mitzrayim. Sambar belum selesai sudah muncul, dan itu terjadi buat manusia dan juga ternak. Apa yang mau diambil saudara? Hasilnya apa saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ajar kita untuk kita sungguh-sungguh. Mengiring Tuhan itu bukan main-main, tetapi mengiring Tuhan itu kita sungguh-sungguh. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, hujan es. Ya. Hujan es artinya hati yang sudah membeku terhadap Dafar Yahweh, Dafar Elohim. Hujan es artinya hati yang sudah membeku. Nah kalau orang sudah tertutup hatinya terhadap kebenaran, susah saudara. Sekarang ini kalau saya lihat di dunia Facebook isinya orang cuma adu ayat terus.
Ayat ini sama ayat ini. Perang ini, perang ini. Yang Torah sama yang kasih karunia. Padahal Torah dan kasih karunia itu nyambung, tidak boleh dipisah-pisah, saudara. Saudara, tapi orang saling menunjukkan bahwa saya yang paling benar. Kalau bagi saya kamu benar, ya silahkan. Yang penting saya mengimani apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Saya tidak perlu mencela orang lain. Saya tidak perlu menganggap. Kalau menurut kalian atau siapapun benar, silahkan. Anggap aja itu lakukan. Nggak percaya Tuhan pun kalau menurut itu baik, silahkan aja. Yang penting saya belajar dari Yosua bahwa saya dan seisi rumahku akan tetap menyembah Yahweh Elohim. Amin. Orang lain tidak perlu memaksa. Kalau pendapat saya nggak diterima orang, ya jangan tersinggung. Saudara, amin. Kalau saya punya pendapat, saya punya dapat Elohim nggak diterima orang, ya nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan dafar Elohim. Amin. Jadi jangan sampai hati kita membatu, membeku, sudah tidak mau kebenaran, sudah. Nanti kalau sudah keburu malu, sudah. Aduh, sebenarnya nama Tuhan itu betul, tapi kenapa saya nolak? Wis kadung isin, saudara. Malu, sehingga tertutup, membatu, saudara, membeku. Oleh sebab itu jangan pernah. Maka saya paling nggak mau kalau kita Kehilat Dodula Yahweh bilang, wah itu sesat, itu nggak perlu ngomong begitu. Silahkan doain aja, mau silahkan. Nanti kalau sudah ternyata kebenaran, malu kita, saudara. Paling mudah orang itu mencela dan kat orang, saudara. Tetapi mari kita belajar untuk tidak lakukan itu. Ini ayatnya, saudara. Semot 9 ayat 18, ya. Hini maktir kaet mahar berat kafet meot asal lohaya kamuhu pemitsrayim lemim hayom hisfat hiwasda atah lihat esok hari pada waktu seperti ini kau akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mitsrayim sejak permulaannya sampai sekarang. Coba bayangkan apa nggak mengerikan. Kalau gentengnya Galvalu masih aman. Nah kalau gentengnya Esbes, kalau gentengnya memang genteng dari tanah, apa nggak pecah semua, saudara? Mungkin kalau di Mitsrayim sana batu masih mending, tapi apakah semua ternak pasti aman? Tidak juga, saudara. Itu membuktikan kalau orang sudah keras, semakin dikeraskan. Menolak kebenaran tertutup untuk selamanya. Oleh sebab itu paling tidak saya akan pelajari. Nah, aneh orang itu belum tahu kebenaran sudah bilang, oh itu sesat. Yang selanjutnya, saudara. Yang ke-8, belalang. Belalang adalah menggambarkan binatang pencuri berkat. Makanya kenapa kalau berbicara tentang perpuluhan, belalang pelahap. Berbicara tentang persembahan, ada ulat pengerip, ada belalang pelahap, ada belalang pengeriap, dan sebagainya yang di kitab Yoel. Kenapa gambaran ini selalu ada itu? Bayangkan kalau kita mulai nabung, waduh saya punya, tahu-tahu habis. Saudara, ini gambaran. Seringkali semua keyakinan orang berlomba-lomba lakukan itu. Saudara, apapun keyakinannya apapun, makanya kadang kita harus berbagi buat orang lain. Tidak cuma menerima terus, tapi sekali waktu saya harus berbagi. Apalagi untuk pekerjaan Elohim. Amin. Apalagi untuk Tuhan, saudara. Nah, belalang itu menggambarkan binatang pencuri berkat. Mungkin wah nggak apa-apa, buktinya saya sehat-sehat saja, saya nggak ada masalah. Tapi belum, saudara. Kalau Tuhan sudah izinkan apapun yang kita miliki, Tuhan akan sterilkan. Saya pernah melayani dalam dunia pelayanan, saudara. Semua apa yang orang itu miliki habis, benar-benar sampai dibuat titik nol. Ternyata kenapa? Karena Tuhan mau membersihkan apa yang dia miliki. Amin. Begitu dia mengenal kebenaran Tuhan, pulihkan sedikit demi sedikit dan menjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau membersihkan apa yang dia miliki. Amin. Kadang Tuhan proses kita itu, cuman kita kadang nggak mau, saudara. Nah, belalang menggambarkan binatang pencuri berkat. Artinya mari supaya berkat yang kita miliki tidak dicuri oleh yang lain. Kita bersihkan berkat yang kita miliki. Amin. Orang dunia saja, saudara, saya kasih tahu nih, orang dunia saja, ini orang dunia saya gambarkan. Orang dunia saja bisa lakukan itu. Kadang makanya ada istilah kalau Jawa namanya diruat. Tahu ya, diruat, dibersihkan. Terus kalau di daerah kampung, khususnya Kopeng, ada istilah merti desa. Betul kan? Merti desa atau, nah bulan sini bulan apa? Sapa. Wah itu
Apakah mereka mengeluarkan uang dapat imbalannya? Ayo, wah aku undang tamu 100, nanti orang 100 itu bawa amplop? Enggak ada. Artinya perlu dibersihkan. Itu di dunia saja bisa lakukan. Apalagi anak Tuhan, saudara. Kalau kita lakukan dunia bisa saya lakukan, apalagi kalau untuk Tuhan, saya akan jauh lebih melakukannya. Amin. Ini tujuannya membersihkan. Jadi benar-benar terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita lihat ayatnya. Semot 10 ayat 4. Ki ima en ata le saleka et ami hini mevi makar arbe britfuleka. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah esok hari aku akan mendatangkan belalang ke atas wilayahmu. Artinya Tuhan kirimkan pencuri-pencuri berkat itu untuk datang. Aduh, saya sudah nabung, mau rencana mau tak buat ini, kok tahu-tahu hilang juga. Mau tak gunakan ini, hilang juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitanya yang tidak mau membersihkan di hadapan Tuhan. Lanjut, yang ke-9, yaitu kegelapan. Makanya nggak saya kasih gambar, namanya gelap. Ya nggak saya kasih background gambar. Kegelapan artinya kehidupan manusia yang sudah dibutakan oleh dunia. Wis, kalau orang sudah dibutakan, apapun nggak kelihatan, saudara. Wis, mau kebaikannya orang, mau apapun sudah tidak dilihat. Karena orang sudah dibutakan dengan hal-hal yang dunia. Makanya jangan sampai dunia membutakan mata rohani kita. Dunia jangan membutakan kehidupan kita. Saudara yang dikasih, semuanya harus terbuka di hadapan Tuhan. Maka jangan sampai kita dibutakan. Kita lihat ayatnya ya. Semot pasal 10 ayat 22. Wayet Mose et yaro ala samayim wayei kosek. Kata kosek itu gelap. Avela bekal aret Mitzrayim seloset yamin. Dan Mose pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti tanah Mitzrayim selama 3 hari. Saudara yang dikasih, jadi saudara bayangkan kalau gelapnya 3 hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wong kita mati lampu semalam saja wis bingung, apalagi kalau 3 hari. Apa yang mau bisa kita lakukan? Sudah nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu buat hati kita selalu terang untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan orang akan lihat apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Yang terakhir itulah yang ke-10, yaitu anak sulung yang mati. Artinya kematian sebagai akhir dari segala dosa. Orang kalau memang benar maupun tidak semuanya pasti mati. Tetapi kalau matinya orang itu hidup benar, pasti selamat sampai ke Samayim. Amin. Tapi kalau matinya dalam dosa, mau kemana, saudara? Oleh sebab itu saya selalu mengajarkan kehidupan saudara Yahweh untuk selalu menjadi orang yang pengampun, orang yang menjadi juru damai, orang yang memberikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Pas kita marah, emosi, benci orang, Tuhan panggil, kemana roh kita? Karena dosa yang tidak diampuni Tuhan salah satunya adalah tidak mengampuni orang lain. Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim tidak mengampunimu. Nah, gimana kita mau diampuni? Mau kita meninggal saat kita marah? Oleh sebab itu, hilangkan amarah, hilangkan kebencian, hilangkan kepahitan. Kita menjadi orang yang terang di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi buah sulung kebenaran di dalam apa Yahweh. Anak sulung, gambaran tentang kematian sebagai akhir dari dosa. Terus kita lihat ya. Ini ayatnya. Semot 11 ayat 5. Umet kau bekar ba'aret Mitzrayim mikor pa'o Yosef al-kis'u at-bakorha Sifka asar akar Herakayim Bekol bekor behema. Dan setiap anak sulung di tanah Misraim akan mati, dari anak sulung Farao atau Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung hamba perempuan yang ada di belakang batu kilangan, dan setiap anak sulung hewan. Artinya semua apapun. Bayangkan saudara, semua apa nggak mengerikan kalau semuanya meninggal, sampai orang yang dikasihinya juga meninggal, saudara. Ini yang terjadi. Kita lanjutkan, saudara. Bagaimana supaya terhindar dari tulah? Termasuk saya dan saudara. Mungkin wah itu kan terjadi di zaman Mitzrayim, tapi dari 10 tulah itu terjadi juga di zaman dunia sekarang. Sekalipun tidak persis seperti yang di Mitzrayim. Betul gak saudara? Sama dengan kita akan berjumpa dengan orang yang membatu, akan kita berjumpa dengan belalang pelahap dalam keluarga kita. Kita akan berjumpa dengan orang yang
hidupnya pelin-pelan seperti kata tadi, ada di dunia, kadang benar, kadang tidak. Itu selalu ada kan kita ketemu. Bagaimana kita menghadapi itulah? Kita akan lihat yang pertama, saudara, meninggalkan manusia lama. Kalau kita mau terhindar dari tulah, tinggalkan Mitsrayim. Amin. Karena sekalipun tulah itu tidak mengena kita, selama tetap tinggal di Mitsrayim, kita kena dampaknya. Waktu gelap, apakah orang Israel terang semua? Tidak juga, saudara. Orang Israel juga mengalami dampak kegelapan tadi, saudara. Kenapa? Karena gelap itu pasti seluruh Mitsrayim terjadi kegelapan. Cuma mungkin kalau orang Israel sudah tahu, dia akan menyiapkan terang itu, saudara. Kita tetap kena dampaknya. Oleh sebab itu, supaya tidak kena tulah, tinggalkan Mitsrayim, tinggalkan manusia lama kita, saudara. Meninggalkan manusia yang lama kita untuk masuk. Makanya kenapa waktu di Mitsrayim orang Israel melakukan Pesah pertama kali, artinya ada korban penebusan yang bisa menyelamatkan dia, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin. Yeshua yang menyelamatkan untuk membawa orang Israel keluar dari Mitsrayim. Memang waktu di Mitsrayim, yaitu Mose yang membawa keluar. Tetapi orang bisa selamat dengan darah Yeshua HaMashiach. Amin. Ini Pesah yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel di Mitsrayim. Tetapi Pesah itu digenapi oleh Yeshua dengan dikorbankannya Yeshua di kayu salib. Amin, saudara. Artinya tinggalkan manusia lama. Yeshua sudah disalib, artinya saya harus meninggalkan manusia lama saya untuk percaya kepada Yeshua yang menyelamatkan saya. Tinggalkan Mitsrayim, tinggalkan manusia yang lama, supaya kita tidak kena dampaknya dosa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, darah domba Yeshua. Tetap kita membutuhkan. Makanya kenapa tadi saya bilang Pesah itu yang pertama dilakukan di Mitsrayim. Perlu darah untuk menyelamatkan kita, sebagai tanda bahwa saya meninggalkan manusia yang lama saya. Dulu kita ini orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang goyim yang tidak tahu kebenaran. Tapi karena darah Yeshua, kita bisa diselamatkan. Amin. Kita bisa ambil bagian menjadi anggota keluarga Abraham yang bisa diselamatkan masuk kerajaan Samayim. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu darah domba Yeshua HaMashiach. Artinya perlu penebusan yang sungguh-sungguh. Saudara tidak akan pernah mampu, saya dan saudara tidak akan pernah mampu tanpa tangan yang maha dahsyat, yaitu Yeshua HaMashiach yang menyelamatkan kita. Yang terakhir, saudara, matzah artinya adalah roti tidak beragi, yaitu Dafar Elohim yang memberikan kehidupan. Kenapa setiap hari saya mengirimkan renungan? Saudara baca atau tidak, haknya saudara. Tetapi paling tidak setiap hari satu ayat saja untuk mengingatkan hidup kita. Amin. Bahwa saya membutuhkan roti kehidupan itu, Tuhan. Artinya orang Israel dipelihara. Bayangkan saudara, dari Mitsrayim ini ada 3 hari raya yang terus berjalan selama orang di Israel. Dari pertama dia ada di Mitsrayim, Pesah. Perjalanan dia matzah, saudara. Dan seterusnya sampai nanti di tanah perjanjian dia mempersembahkan persembahan suruh. Artinya matzah itu pemeliharaan Tuhan. Roti kehidupan itu yang akan memelihara kita. Dafar Elohim itu yang selalu mengingatkan kita. Kadang saudara saat saya mengirim renungan itu, Pak, ayatnya pas dengan apa yang saya alami. Padahal saya kan juga nggak ngerti orang yang saya kirimin. Orang yang saya kirimin banyak orang kok. Saya ngirim sekali ngirim itu banyak. Tetapi apakah saya tahu? Tidak. Tetapi justru Tuhan, Ruach HaKodes yang memberikan pencerahan. Saya diingatkan hari ini, saudara. Itu yang terjadi. Ada orang dari luar Indonesia, dari luar negeri. Sekali waktu inbox saya, dia bilang begini, kalau saya buat live ibadah ini, Pak, terus buat ibadah live terus. Saya rindu, justru saya diteguhkan melalui ibadah live. Seandainya nanti sudah tidak ada COVID dan ibadah normal, tetap lakukan, Pak, supaya saya yang ada di sini, saya tetap bisa menyimak ibadah yang seperti itu. Amin. Artinya kita bisa menjadi berkat bahwa banyak orang yang membutuhkan Dafar Elohim. Apalagi situasi yang seperti ini, mau ibadah nggak boleh, mau ngumpul-ngumpul nggak boleh. Satu-satunya jalan melalui media seperti ini, saudara. Oleh sebab itu saudara tetap semangat melayani. Kenapa? Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Yang terakhir persembahkan tubuh sebagai yang sulung.
Artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pemeliharaan Bapa persembahkan tubuh kita sampai nanti kita ketemu dengan Yesua, sampai kita dipanggil, sampai waktunya tugas kita selesai, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih persembahkan, semuanya apa? Supaya tulah itu tidak mengenai kita dalam kehidupan kita. Tulah gambaran kehidupan kita yang kita alami di dalam dunia ini. Tetapi satu hal, bersama Elohim pasti kita bisa melakukan perkara yang besar. Yang paling terakhir ayatnya ini saudara, kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 1. 1, 2, 3. Wa anta ani mithanen alehem akai barakamai Elohim lahadis et geviyutaikem keharpan kai wakados laratson la Elohim kifesotas kilu la apot oto. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan ibadah yang wow luar biasa. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan yang hidup, bukan yang mati. Sebagai tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya ada kehidupan persembahan kita, itu ada kehidupan. Persembahan yang hidup, mempersembahkan saya persembahan yang hidup. Karena kalau kita sudah mati ketemu Tuhan selesai. Justru saat hidup ini persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kemudian kudus, semua yang berhubungan dengan dosa, dengan tulah yang terjadi di Mitsrayim kita potong, putuskan, tinggalkan di Mitsrayim. Kemudian supaya apa? Berkenan kepada Elohim. Jadi kita melayani berkenan kepada Tuhan, itu ibadah yang sejati. Bukan karena jumlahnya persembahan kita, bukan karena rajinnya kita, tapi ketulusan hati kita bagaimana mengiring kita mengiring Tuhan. Amin. Mungkin saudara yang di rumah juga ibadah, aduh terbatas, Pak, kadang sinyalnya hilang, tetapi kesungguhan hati kita mengikut Elohim, berkatnya luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar daftar Elohim ini, sukses besar buat kita. Mari kita akan baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Hidup bersama Abba Yahweh beserta Yesua terbebas dari tulah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat